Orang Judaism percaya bahwa Mesias itu akan turun di Yerusalem. Yes. Orang Kristen percaya Juru Selamat akan turun di Yerusalem. Islam Syiah dan Islam Sunni percaya bahwa Imam Mahdi begitu turun dari di Mekah. Imam ke-12 atau Imam Mahdi yang hidup yang hilang di abad 9 ini sekarang diumpetin ya. Karena dunia itu masih penuh dengan kezoliman, ketidakadilan. Sumber kezoliman dan ketidakadilan ini dipersonifikasi, namanya Israel. Halo Sobat iNews, balik lagi di Bikin Terang. Kali ini masih bersama saya Fazilah Kenisa dan saya Rizky Hasan. Oke, Mas Rizky, kali ini kita mau bahas soal yang masih terus terjadi, nggak tahu kapan berakhirnya, gitu ya. Soal perang ya. Yes. Amerika, Israel melawan Iran. Oke. Dan sudah hadir bersama kami di sini ada Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Thank you Mas Wibawa sudah hadir. Yes. Oke, pertanyaan pertama mau dari Zila atau dari saya? Boleh, silakan. Oke. Pertama langsung gini aja deh, yang lagi rame. Kalau menurut Mas Wib, Netanyahu udah mati belum, Mas? Oke. Jadi gini dulu ya, sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat taktis seperti itu, saya berangkat dari satu definisi yang benar dulu. Jadi yang kita bahas ini sekarang adalah Timur Tengah. Yes. Timur Tengah sebagai regional security complex. Nah, by definition, regional security complex itu adalah wilayah subregion, ya, atau wilayah region lah ya, di planet bumi, ya, yang mana mereka itu terdiri dari beberapa negara dan terpisah atau distinct dari region lain, ya, di mana di dalam kompleks ini terdapat yang namanya interaksi yang mendalam secara sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Sehingga apa yang terjadi di satu negara di dalam region itu akan berpengaruh kepada negara lain. Dan yang namanya regional security complex itu pasti pernah menjadi partner atau terkena dampak atau berinteraksi ya dengan great powers. Oke. Ya. Dan regional security complex Timur Tengah ini adalah yang tertua di dalam peradaban manusia. Dan kalau terjadi apa-apa di situ, dampaknya global. Gitu. Jadi Timur Tengah ini mempunyai nilai historis yang begitu besar, nilai existing yang begitu besar, dan meaning yang futuristik. Ya. Meaning yang futuristik. Ya. Oke. Orang Judaism percaya bahwa Mesias itu akan turun di Yerusalem. Orang Kristen percaya Juru Selamat akan turun di Yerusalem. Islam Syiah dan Islam Sunni percaya bahwa Imam Mahdi begitu turun dari di Mekah akan berurusan dengan Isa Al-Masih di Yerusalem. Gitu. Jadi Yerusalem itu merupakan meaning yang futuristik bagi agama Ibrahimik. Gitu. Dan di Timur Tengah ini terdiri dari 3 major stakeholders. Yang pertama adalah Arab, kedua Persian, dan ketiga Yahudi. Jadi kita harus memahami secara historis dan secara strategis sehingga bisa melihat apa yang terjadi di depan, futuristik gitu loh. Melihat pola yang terjadi sekarang dan memprediksi apa yang terjadi. Itu dulu tuh mengenai regional security complex di sini. Nah, sekarang saya mau membagi menjadi sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Dan setelah sebelum Islam dan era Islam dan setelah itu modern. Yang pertama itu saya bicara 5 menit, 7 menit sebagai fondasi kita untuk memahami ya. Jadi kalau kita bicara Persian, nah, Persian ini dulu pernah punya pemimpin namanya Cyrus the Great yang begitu hebat, ya. Lahirnya 600 sebelum Masehi, meninggal 530 sebelum Masehi. Dikenal dari Cylinder Cyrus, ya, mempunyai kredensial sebagai pemimpin yang bisa menjaga kemajemukan di kerajaannya, ya, menjunjung tinggi kebebasan beragama, kebinekaan, dan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, sebagai emperor yang tidak militeristik saja, walaupun tidak militeristik, walaupun mempunyai kekuatan militer yang kuat. Nah, long story short, dari 224 Masehi, ya, di mana yang terakhir itu namanya adalah kerajaan Sasanian Empire, yaitu masih Zoroaster, ya. Zoroaster waktu itu ya, tarik mundur sampai ke belakang, sampai ke Cyrus the Great, sampai ke Darius the Great. Itu diambil alih oleh
Ibnu Rashidun dari kekhalifahan Abbasid. Jadi Sunni, Sunni ya, di 224 Masehi. Berjalanlah itu semua sampai 1501 jatuh kepada Empire Syiah. Itu saya mau tekankan itu 1501. Nah, Empire Syiah itu yang pertama adalah Safavid Empire. Nah, kemudian berganti lagi Afsarid Empire, berganti lagi ke Qajar dinasti, masuk ke eranya Shah Pahlavi, ya, dari tahun 1925 sampai 1979, dan masuk kepada eranya Khomeini. Nah, yang sekarang ini, yaitu rejim 79 kita sebutnya. Nah, dari 1501 sampai 2026 ini, belum pernah ada invasi di Iran gitu. Kalaupun ada perang Irak-Iran, tapi tidak invasi gitu ya. Dan selama 3 kekaisar empire eksis tadi, 1501 sampai 1920 ya, 3 empire itu eksistensinya bersamaan dengan Ottoman Empire yang menguasai wilayah Timur Tengah, yang Sunni gitu. Dan mereka juga dari Ottoman Empire belum pernah berhasil melakukan invasi ke wilayah Persia, karena mereka mempunyai benteng alam yang kuat di barat. Celah-celahnya susah dimasukin oleh tentara Ottoman, dan di utara juga pegunungan yang itu berbatasan dengan Laut Kaspia. Nah, sehingga susah gitu. Nah, benteng alamnya kuat, tentaranya jago perang di wilayah hutan gunung, dan rakyatnya juga cukup punya kebanggaan sebagai keturunan Persia, keturunan Darius Agung, keturunan Cyrus the Great gitu. Walaupun sudah menjadi Syiah. Dan mereka mempunyai doktrin Syiah yang cukup mengakar gitu, yaitu tentang Mahdaviyat atau kedatangan Imam Mahdi yang ke-12 yang sudah hidup tapi tersembunyi somehow gitu. Di abad 9 kan hilang. Nah, tapi tidak sekuat rezim 79, nanti lebih mengintegrasikannya ke dalam ideologi negara. Nah, jadi tidak pernah bisa diinvasi, Mas, gitu. Kalaupun ada interaksi konflik dengan Ottoman Empire, itu hanya di wilayah Mosul, Basra, Baghdad yang sekarang. Iya, di Irak. Karena itu mayoritas Syiah. Tapi bolak-balik tuh. Ottoman Empire berkuasa sebentar, nanti diambil lagi oleh sana. Nah, itu aja. Nah, itu poinnya. Nah, karena kalau kita lihat sekarang ini adalah pertarungan mantan superpower kan Persia. Jadi superpower itu dalam sejarah itu ada Assyrian kuno, Mesir kuno, Babylon kuno, Persian, Greece, zamannya Makedonia, Alexander the Great, Roman Empire, Byzantium, sampai ke Abbasid Caliphate, Ottoman Empire, British Empire. Ya, nanti di tengah-tengah itu ada Spanish Empire, Portugis, lain-lain. Nah, gitu, ya. Jadi sementara sekarang kita bicara 1920 dulu, 1920 ya. 1920 itu yang wilayah Ottoman Empire dismantled. Waktu itu memang karena pengaruh British Empire ya di situ kan. Jadi dikenal, pernah dengar nggak, Lawrence of Arabian? Lawrence of Arabian. Yeah. Jadi ya itu salah satu prajurit terbaiknya Inggris saat itu, berhasil membuat Ottoman Empire pecah dari dalam. Nah, singkat cerita ya tahun 20 itu selesai lah Ottoman Empire. Tetapi juga yang di wilayah Persia selesai juga, diambil oleh Shah. Reza Shah ya, Reza Shah yang adalah bapaknya dari Muhammad Reza Pahlavi. Nah, yang ini akhirnya menjadi Iran. Persia berubah nama tahun 35 menjadi Iran kan. Dia kata Aryan atau bangsa yang mulia. Di mana isinya 65% adalah orang Persia. Yang kedua orang etnis Azerbaijan, yang ketiga Kurdi. Dan total ada 7 etnis utama di situ, ditambah ada lagi yang minor 8 lagi, 15 lah gitu. Nah, sementara wilayah Ottoman Empire di tahun 20 dengan adanya British Mandat waktu itu harus dipecah-pecah, kembalikan kepada orang-orang Arab di situ. Tahun 20 gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya tahun 48 pada saat Israel berdiri, nah, 48 Israel berdiri ya, itu Israel itu hanya mendapatkan 0,5% dari wilayah Ottoman Empire. Sementara 95% itu 5% ya, berarti 0, ya sedikit lah. Arab. Jadi tahun 48 pada saat Israel berdiri, itu ada 100 juta etnis Arab sudah punya negara masing-masing.
Termasuk Palestina waktu itu. Tar dulu. Oke. Tar dulu. Nah, Palestina di situ ada sisa 550.000. Wow. Sebagian memilih masuk ke Israel. Makanya di Israel itu banyak juga orang Islam. Ya. Ya. Ya kan? Banyak tentara Islam, politisinya, anggota senatnya. Nah, yang 500.000 ini ya mau di situ aja. Tidak mau ke negara-negara Arab dan juga tidak mau ke Israel. Nah, itu Allahu alam, rahasia ilahi. Kenapa begitu? Akhirnya menjadi duri dalam daging. Ya. Sementara fakta sejarah mengatakan bahwa orang Yahudi juga punya hak di situ. Iya. Karena kan Cyrus the Great juga dulu pernah mengembalikan mereka dari Babilonia ke Yerusalem gitu loh. Jadi ini bicara mengenai masa modern gitu loh. Jadi kita bicara bagaimana 3 major stakeholders di Timur Tengah, Persian, Arab, dan Yahudi bisa hidup bersamaan tanpa saling menyerang. Itu poinnya. Yeah. Gitu. Dari saya orang Indonesia melihatnya begitu gitu. Ya. Walaupun PhD saya di bidang Middle East, politics, tentang perang segala macam. Saya sendiri juga belum mengenal banyak mengenai Timur Tengah karena saya nggak hidup di Timur Tengah. Jadi kita harus melihatnya sebagai orang Indonesia yang berusaha menjadi juru damai gitu. Jangan ikut membuat menjadi kusut pandangan ini. Nah, jadi harus bikin terang aja. Nah, sesuai dengan konteks. Nah, tahun 48 berdiri Israel ya. Jadi waktu itu mulai tahun 48 ada beberapa perang ya kecil-kecilan. Akhirnya Jordan akhirnya wilayah British Mandat. Jadi dulu yang Ottoman Empire itu dibagi jadi ada British Mandat, ada French Mandat, gitu. Ada Soviet juga ada beberapa wilayah di situ. Libanon tuh kalau saya di bawah French Mandat. Jadi yang British Mandat itu Israel tuh hanya dapat 18% gitu. Gitu dari wilayah British Mandat. Nah, singkat cerita, kalau di agregat semuanya paling tidak 95% itu Arab Sunni di situ. Di Timur Tengah negara Ottoman Empire. Ya, jadi Israel itu sangat kecil wilayahnya sebenarnya, gitu. Nah, ada orang Palestina sini sekarang sudah 5 juta. Ya. Nah, ini ya, itu. Nah, dari tahun 48, ya waktu itu sudah eranya Shah yang anaknya Muhammad Reza Pahlavi. Kan. Sebenarnya dinamika di Timur Tengah itu hanya limited konfliknya di dalam, tidak eskalatori. Jadi mereka lebih kepada bagaimana meresettle garis-garis perbatasan negara gitu. Sejak 48 Jordan mau juga dapat gitu. Terus Israel juga karena orang Yahudi kan banyak terbuang tuh mau kembali. Nah, lebih kayak gitu. Lebih jadi limited sebenarnya ya. Karena by prinsip they can negotiate. Karena dari Iran sendiri Muhammad Reza Pahlavi itu sangat moderat. Beliau mau menjadi pemimpin yang bisa berbicara dan bekerja sama dengan semua anggota P5. Artinya anggota Dewan Keamanan Nasional, Amerika, Uni Soviet, Blok Barat, Blok Timur lah. Ya. Dan dengan pemimpin negara Sunni juga. Dan juga dengan Israel. Karena mereka bangga sebagai keturunan Cyrus the Great. Kores Agung yang pernah mengembalikan itu. Itu poinnya gitu loh. Kebanggaan keluarga Pahlavi itu di situ. Nah, sementara negara-negara Sunni itu juga walaupun mereka ada struggle untuk batas-batas wilayah, mereka juga cepat menyelesaikannya gitu. Ada perang Six Days War, Yom Kippur, selesai lah. Nah, setelah itu mereka get along lagi, Mesir juga gitu loh. Nah, tapi tahun 79, ya setelah muncul Ayatollah Khomeini, yang sebenarnya kalau secara objektif kita harus lihat koreksi sejarah juga, bahwa mungkin pemerintahan Shah Pahlavi terlalu korup dulu. Terlalu dianggap mengakumulasi power di kerajaan sehingga timbullah grievances. Jadi ulama-ulama Syiah melawan dan menang. Nah, sejak menang ya mempunyai pandangan ideologi yang sangat tegas, yaitu adalah pertama yang dikenal dengan Mahdaviyat. Mahdaviyat itu adalah kepercayaan teologis eskatologi bahwa Imam ke-12 atau Imam Mahdi yang hidup yang hilang di abad 9 ini sekarang diumpetin ya. Karena dunia itu masih penuh dengan kezoliman, ketidakadilan. Sumber kezoliman dan ketidakadilan ini dipersonifikasi, namanya Israel. Namanya Amerika atau Great Satan. Jadi zero sum game. Jadi mereka harus punah. Amerika harus keluar dari situ.
karena regional security complex Middle East sudah sangat Western heavy, menurut Khomeini waktu itu ya, ada benar ada salahnya gitu. Ya pokoknya pendapat beliau kita hargai. Nah yang kedua, pengaruh Israel yang kuat dari teknologi, medicine dan lain-lain lah, pintar-pintar mereka gitu loh. Dan kerjasamanya juga sebenarnya cukup baik dengan negara Sunni, gitulah. Jadi ini ada persaingan di Persianya. Nah, terus sejak tahun 79 itu terjadi yang namanya irregular competition lah antara Amerika dengan Amerika bersama Israel, ya to some extent didukung negara Sunni melawan rezim 79, gitu. Nah, rezim 79 mempertahankan dirinya dengan cara asimetris dan projecting power melalui proxy. Nah, proksinya ada yang di Irak, ada yang di Syria, ada yang di Libanon, ada yang di Gaza. Hamas, ada yang di Yaman, Houthi. Gitu. Nah, jadi melawannya adalah dengan cara proxy. Jadi order yang mau dibangun oleh Amerika, Inggris, Israel, negara-negara Sunni untuk regional security complex Middle East itu oleh rezim 79 dianggap harus dikoreksi gitu. Kita harus melihatnya objektif ya. Jadi cara pandangnya dari sini ngelihatnya ini rezim 79 ini mau mendestabilisasi region terus. Kok nggak mau diajak get along sih? Nggak mau diajak ngomong, nggak mau diajak kerjasama gitu loh. Ini harus kita pahamin gitu loh. Dan mereka mau Israel dihapus dari peta. Kenapa? Karena kalau Israel dihapus dari peta, menurut Khomeini, itu Imam Mahdi itu cepat kelihatan. Jadi harus hilang baru ini. Ya, jadi kan zero sum game. Nggak bisa win-win kan, gitu. Nah, mereka memainkan peran yang namanya wilayat al-faqih namanya. Artinya ulama itu bukan hanya pemimpin negara. Ulama itu adalah penjaga umat, sementara Imam Mahdi masih ngumpet. Karena great Satan yang namanya Amerika dan Israel belum punah. Nah, kira-kira begitu. Jadi persaingan itu ya selama tahun 79, Mas. Sampai tahun 2023 lah kadang-kadang, 2023 ya kemarin sebelum ada serangan itu ya. Itu namanya proxy war. Proxy war. Jadi Iran tuh tidak ada konfrontasi langsung. Tapi kalau Mas tanya, Amerika, negara mana yang paling banyak membunuh warga Amerika? Jawaban mereka adalah Iran. Melalui proksinya. Gitu loh. Gitu ya. Nah itu ya. Tapi mereka melawannya itu dengan cara indirect juga. Nah gitu loh. Nah, ini stage yang terjadi dari tahun 79 sampai tahun 2023. Proxy war. Nah, meningkat ini selama 1 tahun terakhir. Eskalasinya ya. Meningkat menjadi limited direct war. Limited direct war. Nah, yang limited direct war ini sekarang sudah mau naik ke tingkat ketiga. Namanya regional war. Nah, regional war ini sekarang sudah heating up. Proksi-proksi sudah siap melawan ya satu sama lain ya. Dan step 4 kalau great power lain involve langsung. Rusia, Cina langsung involve. Dan NATO juga involve. Nah, itu satu poin lagi perang dunia. Karena perang dunia itu by definition adalah perang yang melibatkan seluruh multifront medan multifront di muka bumi ini. Dan melibatkan semua great power dan great power all out. Itu perang dunia. Nah, jadi sekarang 2 ke 3. Nah, kalau sampai 4, yaitu involvement dari great power secara langsung, ya, dan nanti ada multi-front konflik, bukan hanya di Middle East ya, bukan hanya di Iran, bukan hanya di Selat Hormuz, tapi juga bisa melebar ke Gibraltar, ke Suez, bahkan ke Laut Cina Selatan, dan Ukraina juga belum selesai dengan Rusia. Nah, itu namanya perang dunia 3. Jadi 2 step lagi nih. Oke, 2 step lagi kemungkinan 2,5 step. Oke,